IJF Next Gen presents Feast at Home for Stars Club. Stars Club, how are you today? Teman-teman, kita ketemu lagi nih secara online. Artinya kita semua udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita udah siap untuk memuji Tuhan. Dan kita juga akan ada apa? Activity, right? Tapi teman-teman masih ingat kan di tema bulan Juli ini adalah How to be happy. Nah, kita udah belajar di talk 1, talk 2, dan sekarang kita ketemu di talk yang ketiga, di mana kita itu harus benar-benar mengenal hati kita. Apa yang ada di dalam hati kita. Kadang-kadang kita tuh suka susah ya. Aku tuh marah, aku tuh sebel, aku tuh sedih, aku tuh senang, aku tuh ketakutan, aku tuh khawatir. Itu semua tuh ada di dalam hati kita. Tapi kadang-kadang mungkin kita bingung, ini aku kasih tahu ke siapa ya? Ini aku pendem aja di dalam diri aku, atau aku harus ngomong tapi aku bingung harus ngomong ke siapa. Teman-teman, hari ini pesan Tuhan mau bilang bahwa segala emosi yang ada dalam diri kita itu baik, tapi jangan sampai keluarnya menjadi salah. Jangan sampai emosi-emosi ini membuat kita jadi tidak damai sejahtera, malah bikin hubungan kita sama orang-orang di sekitar kita jadi nggak baik. Nah, kalau teman-teman mempunyai kesalahan, mempunyai kesedihan, mempunyai perasaan dalam hati kalian, ingat, jangan dipendam sendirian. Kita bisa cari, ketemu sama orang-orang yang kalian percaya untuk bercerita. Dan terlebih lagi kita punya Tuhan Yesus yang siap mendengarkan setiap kesedihan kita, setiap kesukacitaan kita, untuk kita curhat sama Tuhan. Ingat kan ayat hafalan ini, bulan ini? Serahkanlah segala kekhawatiranmu, serahkanlah segala kesenanganmu, segala kemarahanmu, segala kesedihanmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi, kalau teman-teman ada yang dirasakan saat ini, yuk kita bawa ke Tuhan dan kita mau berserah kepada Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih dalam lagi, aku ajak kita semua untuk memuji Tuhan. Shalom teman-teman, ketemu lagi kita di Feast at Home for Stars Club. Hari ini kita mau merayakan kebaikan Tuhan, karena Tuhan Yesus itu baik. Nah teman-teman, sebelum kita mulai puji-pujian, kenalan dulu, aku Kak Bella, dan ada di sebelahku Kakak Ariel. Aku percaya kita semua sehat, kita semua siap untuk memuji Tuhan. Kita ada dengerin firman Tuhan juga, dan juga akan activity. Oh, I'm so excited for today. So teman-teman, yuk aku mau ajak kita semua untuk memuji Tuhan. Kita mau merayakan kebaikan Tuhan, and we wanna lift up His name higher. Okay? Come on! Di sepanjang hidupku nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku.
Tuhan Yesus yang baik dalam kehidupan kita, Tuhan yang sanggup mengubahkan hati kita untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Buat kita semua yang pada saat ini siap untuk Tuhan Yesus ubahkan, untuk Tuhan Yesus bikin kita lebih baik lagi supaya kita bisa memuliakan nama Tuhan Yesus. Yuk kita naikkan pujian ini sama-sama. Kita bawa hati kita bawa kerinduan hati kita. Kita katakan seperti ini. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu Tuhan Yesus, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Ubah hati kami Tuhan, jadi sepertimu Yesus. Kau Allah yang baik, Kau mulia. Kami menyembah Engkau Yesus, kami menyembah Engkau Yesus. Kami mau menjadi sepertimu, kami mau menjadi sepertimu. Mari kita nyatakan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu Tuhan. Ku mau jadi sepertimu. Mari pada saat ini kita boleh berdoa sama-sama di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami mau Tuhan Kau ubahkan hati kami supaya kami boleh menjadi seperti-Mu. Kami mau menjadi anak-anak terang-Mu Tuhan, yang memuliakan Engkau dengan segala kehidupan kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami membuka hati kami memberikan waktu ini hanya bagi Engkau, dan kami percaya Engkau akan berbicara kepada kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yuk kita panggil sama-sama teman-teman. Apa? Kita panggilkan kakak pembawa firman. Alright, sekarang mari kita buka ayat hafalan kita bulan ini. Mari teman-teman. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto
my path. Speak to us, Lord. Ayat hafalan kita diambil dari surat Petrus yang pertama, bab 5, ayat 7. Bunyinya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sekali lagi ya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Oke, teman-teman, Kak Fran mau cerita dan Kak Fran mau sekalian tanya nih. Ada nggak sih di antara teman-teman sekalian nih mengalami kondisi seperti ini? Ya, kondisi di mana kalian diajak berantem atau dibully atau diejek, diolok oleh teman-teman di sekitar kalian, mungkin orang-orang di sekolah, mungkin siapapun yang ada di komunitas kalian. Ada yang pernah? Kalau pernah silakan angkat tangan. Ya, Kak Fran angkat tangan karena Kak Fran pernah mengalami hal ini pada saat Kak Fran masih SD. Pada saat itu, sebagai informasi, Kak Fran badannya kecil dan Kak Fran itu nggak bisa olahraga. Kalau di SD, pelajaran Kak Fran yang tentang olahraga itu tuh nggak pernah lebih dari 6,5 angkanya. Selalu kecil angkanya. Dan itu menyebabkan Kak Fran seringkali diolok-olok nih. Kak Fran dibilangin cupu, dibilangin kuper, dibilangin lembek, segala macam. Dan akhirnya itu membuat Kak Fran jadi dongkol, Kak Fran jadi sedih, Kak Fran jadi marah, rasanya pengen nonjok itu orang, tapi nggak bisa. Kenapa? Karena badan Kak Fran kecil. Mereka lebih besar semuanya dari Kak Fran, jadi Kak Fran nggak berani. Hasil yang Kak Fran lakukan, Kak Fran pendam semua dalam hati, dan ketika pulang ke rumah dan ketika papa mama nanyain gimana kabarnya dari sekolah, Kak Fran jadi marah-marah. Dan papa mama juga jadi bingung nih, loh kok malah anak saya jadi marah-marah gitu kan. Iya, Kak Fran marahin papa mama karena Kak Fran nggak bisa luapin itu semua ke teman-teman yang udah ngolok gitu. Dan papa mama kadang-kadang malah marah gitu, loh kok kamu malah marah sama kami, kan kami nggak lakukan itu gitu. Teman-teman, hal ini disebut emosi negatif ya. Dan emosi yang negatif ini kita perlu hati-hati. Kenapa? Karena kalau kita simpan itu di dalam hati kita, itu akan mempengaruhi kata-kata yang keluar dari mulut kita dan tingkah laku, tindak tanduk yang kita lakukan untuk orang-orang di sekitar kita. Bahkan Tuhan Yesus sendiri nih sudah mengajarkan, dia sudah berkata di Injil Lukas bab 6 ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. So what matter most is your heart, teman-teman. Kalau teman-teman skip emosi negatif itu di dalam hati kalian, yang terjadi nanti akan meluap dalam ucapan kalian dan tingkah laku kalian ke orang-orang lain. Jadi gimana ya caranya nih Kak Fran supaya kita nggak menyimpan emosi negatif ini? Kan seperti Kak Fran tadi ya, kondisinya fisiknya nggak mampu buat nonjok gitu segala macam. Terus gimana caranya? Oke, kita mau belajar bareng-bareng caranya mengatasi emosi negatif ini dengan menganalogikannya ke peristiwa seperti ini. Teman-teman pernah nggak lagi jalan atau mungkin lagi lari bersama papa mama atau lagi olahraga naik sepeda bareng sama teman-teman, terus tiba-tiba sepedanya oleng dan kemudian kalian terjatuh, lutut kalian terantuk batu atau aspal dan kemudian keluar cairan berwarna merah dari lutut kalian. Ya, Kak Fran mau cerita analogi tentang luka ya. Nah, kalau luka ini kita diemin, kita nggak apa-apain, apa yang terjadi? Lukanya akan tambah bengkak, tambah merah, tambah perih. Bahkan kalian tahu, kalau makin nggak diapa-apain, dia bisa bernanah dan terinfeksi, teman-teman. So, it goes the same way with our negative emotion. So, with this analogy, kita akan belajar nih caranya mengatasi bagaimana emosi negatif itu supaya tidak mempengaruhi hidup kita. So, step number 1, yang pertama harus kalian lakukan adalah kenali lukanya. Kalian harus tahu lukanya kayak apa, besarnya seperti apa, dalamnya sedalam apa, kotor apa.
atau tidak. So, with your negative emotion, you need to accept and know that you have that negative emotion. Sebagai contohnya, kalau kalian tiba-tiba dijahili mungkin sama teman kalian, kalian sebel sama dia, si A yang udah ngejek kalian. Pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian tahu bahwa kalian sebel. Dan kalian menyadari dan menerima bahwa kalian itu sebel sama orang itu. Ya iyalah, maksudnya dia udah ngejelekin kita. So we need to accept that and we need to know that ya kita sebel sama dia gitu. Karena selanjutnya kita harus lakukan sesuatu nih, yaitu step nomor 2, yaitu cari kotak P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Kalian tahu kan, kalau misalnya kita jatuh, dan orang tua kita nih kalau lihat kita ada luka di lutut, tentunya mereka kan lari cari kotak P3K. Kenapa? Karena di kotak P3K itu ada cairan pembersih, ada cairan desinfektan, kemudian juga ada obat yang nanti akan ditaruh untuk lukanya. So it goes the same way teman-teman dengan negative emotion kalian. Kalian harus cari pertolongan. Jangan disimpan sendiri tapi cari pertolongan. Pertolongan itu bisa datang dari papa mama, bisa datang dari kakak adik kalian, atau kami, kakak-kakak FIS kalian. Kalian bisa hubungi kami dan kalian harus cari pertolongan ke orang-orang yang kalian percaya untuk melakukan step selanjutnya, yaitu step ketiga, yaitu dibersihkan lukanya. Lukanya seketika kita tahu nih, udah tahu ada luka, kotak P3K-nya udah ada, apa yang dilakukan? Lukanya dicuci. Setelah lukanya dicuci, diberi desinfektan, lalu kemudian diberi obat. So it goes the same way with your negative emotion. Setelah kalian tahu negative emotion kalian sudah ketemu orang di mana kalian bisa cerita, lalu ceritakanlah emosi negatif itu. Tapi tentunya dengan cara yang baik ya. Jangan tiru Kafran pas ngomong sama papa mama malah marah-marah. Utarakan ke papa mama bahwa kalian tuh sebel sama si A yang udah ngejek kalian. Ajak mereka untuk mencari jalan keluar bersama. Dan tentunya jalan keluar tersebut adalah jalan keluar yang terbaik untuk kalian ya. Dan yang paling penting nih, yaitu adalah step nomor 4, yaitu have your time. Teman-teman, ketika lukanya sudah dicuci, sudah dibersihkan dan diberikan obat, apakah langsung sembuh? Tentu saja enggak, gitu kan? So it goes the same way with your negative emotion. Setelah kalian ceritakan semua nih, kalian dapat jalan keluarnya. Apakah itu langsung sembuh? Nanti dulu, sabar. Perlu waktu supaya kalian bisa ngomong jadi positif lagi, itu pasti butuh waktu. Nggak apa-apa, it takes time kok memang. Jadi selama waktu menunggu ini, perkaya diri kalian dengan firman-firman Tuhan, dengan berdoa, dengan sharing bersama keluarga terdekat kalian, atau seperti yang kalian lakukan sekarang ini, kalian having that feast at home for Stars Club untuk sama-sama kita belajar bareng dan mengingatkan diri kita terhadap firman-firman Tuhan dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Alright, mudah-mudahan tipsnya hari ini bisa membantu ya, dan sesi hari ini singkat, tapi mudah-mudahan bisa menguatkan, bisa memulihkan kita semua dalam setiap kondisi apapun yang kita hadapi saat ini. Dan saat ini sekarang kita mau undang Roh Kudus ke dalam hati masing-masing hati kita dan kita mau berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih ya Bapa, Engkau sudah mendampingi kami selama sesi kami pagi hari ini. Thank you Father for revealing your heart through your words Father. Through your word we may know you more and more. Terima kasih juga Bapa atas pengajaran-Mu bahwa memendam emosi negatif itu tidak baik ya Bapa, dan bahwa kami harus mencari pertolongan terhadap setiap emosi negatif yang kami miliki Bapa. Dan kami yakin dan percaya Bapa bahwa orang-orang yang sudah Kau pilihkan untuk menolong kami akan menjadi perpanjangan tangan-Mu, akan menjadi tangan-tangan berkat-Mu bagi kami. Kami juga ingin berdoa Bapa supaya kami juga boleh menjadi seperti orang-orang tersebut Bapa yang Kau pakai, yang Kau senantiasa pakai lebih dan lebih untuk boleh menjadi tangan-tangan berkat dan tangan-tangan damai Engkau bagi orang-orang di sekitar kami. Kami mau serahkan semua acara ini ke dalam tangan-Mu Bapa, dan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hai teman-teman semua, hai, seneng banget nih Kak Hani di minggu ketiga bulan Juli ini ketemu lagi sama Kak Hani buat satu aktivitas yang seru banget. Nah, kali ini kita bakal buat satu aktivitas soal what inside. So, what's inside? Feelings. Bener banget, seperti yang tadi udah Kak Frans ceritain, itu banyak banget perasaan-perasaan ya. Dampaknya bagaimana, kalau dipendam seperti apa, terus kalau banyak banget deh pokoknya. Kenapa kayak gitu? Karena every living things in the world has feelings, including ourselves. Sometimes we are feeling good, happy, it's like happy, and sometimes feelings bad, it's like a bad mood. Nah, pasti udah penasaran dong, saat ini Kak Hani akan ngejakin buat aktivitas apa? Nah, teman-teman harus tahu nih, perasaan-perasaan itu punya rasanya. Gimana rasa-rasanya perasaan? Waduh, rasa-rasanya perasaan bagaimana tuh? Nah, saat ini kakak mau ajak kalian untuk buat jus jeruk. Ada resep jus jeruk, jadi love juice buat kalian. Ini resepnya jus yang oke banget. Dan teman-teman mungkin sering banget ngelakuin atau membuat jus bersama keluarga. Tapi tahu nggak jus yang satu ini seperti apa? Nah, makanya yuk kita siapkan bahan-bahannya. Sekarang kita siapkan alat dan bahannya ya. Untuk bahannya aku ada jeruk Pontianak. Ini aku lagi pakai jeruk buah, jeruk yang manis ya. Pokoknya jeruk manis boleh apa aja. Terus aku juga ada lemon. Kalau tidak ada lemon boleh pakai jeruk nipis. Lalu juga ada ini gula pasir, boleh gula pasir yang dilarutin air, boleh gula pasir ini. Lalu ada air dingin, aku ini pakai air dingin dari kulkas, jadi oke lah biar enak nanti. Alatnya sekarang kita siapkan 2 gelas, lalu sendok, dan pisau. Karena kita pakai pisau jadi harus minta bimbingan orang tua ya. Nah, yang pertama ini jeruk manisnya aku belah dulu ya. Dadah, ini udah aku belah ya. Lalu kita peras di salah satunya. Boleh kalau misalnya punya tempat perasan jeruk itu juga bisa dipakai. Lalu setelah itu kita potong jeruk nipis atau lemonnya. Nah, ini setelah kita potong, kita peras taruh di sini ya. Nah, sekarang udah ada 2, ada lemon, ada juga jeruk manis di sini. Sekarang coba kita cicipin. Kita pertama cicipin dulu yang ini nih. Kita cicip ya. Coba dicicip. Rasanya gimana nih? Rasanya gimana sih? Wow. Kecut banget. Terus kalau yang ini, kita coba kita cicip. Manis segar. Padahal sama-sama jeruk loh teman-teman. Nah, gimana nih caranya kita buat jus jeruknya yang oke banget dan rasanya nggak kecut? Nah, caranya adalah kita ambil jeruk yang manis dan yang kecut ini. Nih. Yang manis ini kan manis nih, biar yang kecut nggak jadi terlalu kecut. Kita tuangkan ya. Warnanya yang tadinya beda banget sekarang bercampur jadi satu. Terus kita aduk-aduk. Habis itu kita coba tambahkan air. Coba kita cicipin, gimana ya rasanya? Apakah sudah mendingan? Rasanya udah lebih enak, tidak terlalu kecut, tapi masih kurang ya. Apa yang kurang ya? Nah, kita coba tambahin gula pasir di sini. Kita tambahin gula pasir secukupnya ya, sesukanya. Misal kalau suka manis, kita tambahin agak banyak. Ini aku tambahin 2 sendok aja. Kita aduk-aduk sampai rata. Tada! Jadi deh nih jeruknya. Sekarang kita coba cicipin ya. Apakah sudah enak? Apakah sudah manis? Wow, udah enak, udah manis, udah mantep. Buat menikmatin jus jeruk kita. Nah, tadi teman-teman pas merasakan pertama sebelum dicampur gula, pasti kok ada yang kurang ya? Kok kurang manis ya? Kok udah manis sih, tapi kayak ada yang kurang, karena biasanya kita tambah gula kan. Nah, teman-teman tahu nggak, gula itu perumpamaan Tuhan Yesus sendiri. Jadi
setiap kita udah punya resepnya semuanya, kita harus sempurnakan, kita harus menyertakan Tuhan gitu. Jadi kalau misalnya tadi pingin rasanya atau pingin bener-bener perasaan yang nggak oke tadi jadi lega, jadi bener-bener jadi rilis dan jadi sembuh, kita harus sertakan Tuhan tadi. Jadi gula tadi menggambarkan Tuhan Yesus yang selalu hadir dan selalu ada untuk kita semua. Dan satu-satunya sahabat orang tua, sahabat teman cerita yang gak bakal bocorin perasaan kita ke siapapun, karena dia tuh maha segalanya. Nah, ini rasanya udah oke banget kan? Jadi teman-teman semuanya udah siap kan? Kasih buat jus jeruk yang seperti ini, terus dicicipin, oke kan? Udah oke, kita bisa nikmatin bersama orang-orang terkasih kita, bisa teman ngobrol atau teman bercanda dan bercerita di hari Minggu ini bersama jus jeruk yang manis banget tadi. Nah, jangan lupa untuk apa? Untuk lakukan aktivitas ini dan post di sosial media. Don't forget mention Instagramnya LOJF Indonesia, dan selamat menikmati perasaan-perasaan bahagia dan selamat menikmati juga perasaan-perasaan yang mungkin tidak bahagia, tapi mari kita menjadi bahagia dan menjadi sembuh dari perasaan-perasaan itu. Dadah, sampai ketemu lagi di aktivitas selanjutnya ya. Bye-bye! Thank you banget teman-teman yang udah join di Feast at Home for Stars Club pagi hari ini. We do hope that this session will bless you and bless people around you. So teman-teman jangan lupa minggu depan kita masih ada acara yang sama dan tentunya dengan topik yang gak kalah menariknya, dan sayang banget kalau kalian lewatin. So, see ya and God bless. Please like and subscribe.